tentunya Mas Muji, yang tentunya dengan webinar ini tentunya kami berterima kasih untuk terselenggaranya acara ini, sehingga ikut menyebarluaskan, melakukan diseminasi terhadap PP 58 tahun 2020. Nah, dalam sesi ini saya lebih banyak akan menjelaskan filosofinya mengapa sih ada undang-undang dan mengapa pengelolaan seperti ini. Nanti secara detail untuk sosialisasi PP 58 akan disampaikan Mas Doni. Next, Mas Latif. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa sumber pembiayaan negara, sumber pendapatan negara itu ada 3 sesuai Undang-Undang Keuangan Negara maupun di Undang-Undang Dasar. Pertama adalah perpajakan yang terdiri atas pajak maupun bea cukai, PNBP, dan hibah. Nah, dari keseluruhan pendapatan itu, PNBP juga merupakan salah satu pilar yang sangat menopang, bahkan dalam beberapa hal lebih besar daripada penerimaan bea cukai, terutama adanya PNBP dari migas. Meskipun untuk migas ini sangat tergantung dari harga ICP, kurs, dan lifting. Kita lihat bahwa sampai dengan tahun 2019 pun, terutama tahun 2019 ini PNBP itu menyumbang 409 triliun dari keseluruhan pendapatan negara. Nah, dari 409 triliun ini memang macam-macam nanti. Ada sumber daya alam, dan memang terbanyak di sana, kemudian ada dari KNB, kekayaan negara dipisahkan, baik itu dari BUMN maupun dari surplus BI, yang mungkin bisa mencapai sekitar 80 triliun, dan lain sebagainya. Juga tentunya dari pendapatan kementerian lembaga, yang terutama karena layanan maupun hak negara lainnya. Nah, ini tentunya kalau kita melihat seperti ini, kita perlu adanya perbaikan pengelolaan. Lebih lanjut sebetulnya kalau kita lihat di PNBP migas ini sangat volatil. Nanti kita lihat bahwa tahun 2020 ini pendapatan migas sangat turun. Karena apa? ICP turun. Permintaan dunia turun karena memang agregat demand-nya turun karena adanya pandemi yang mendunia ini. Kalau udah demand turun, maka tentunya harga akan turun. Next, Mas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat mengapa sih Undang-Undang PNBP ini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR dan disahkan di tahun 2018. Pertama kita lihat bahwa undang-undang lama, di mana undang-undang ini diterbitkan tahun 97. Nah, pada tahun 97 ini pola pengelolaan keuangan negara masih menganut ICW. Kalau Mas Muji dulu, saya dan Mas Muji dulu belajarnya ICW, IAR, RAB. Tapi pada tahun 2003 ada paket reformasi Undang-Undang Keuangan Negara di bidang keuangan negara. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang 1 2004, Undang-Undang 15 2004. Nah ini di sana dikenal misalkan kuasa pengguna, pengguna anggaran, dan lain sebagainya. Pola-pola pengelolaan. Ini tidak cocok lagi kalau Undang-Undang tahun 97 diimplementasikan. Sehingga memang harus diubah. Kemudian juga kita ingin meningkatkan pelayanan dan optimalisasi penerimaan. Karena apa? Karena selama ini dengan undang-undang lama, maka tarif itu selalu ada di PP. Nanti kita lihat bahwa ke depan ada tarif yang ada di PP maupun PMK. Ini fleksibilitas cukup tinggi, tapi tetap kita mengedepankan layanan maupun kemampuan masyarakat. Kemudian juga kita menginginkan peningkatan kualitas, ada transparansi, akuntabilitas, dan tentunya juga implementasi kebijakan pemerintah. Kalau di bidang perpajakan, Bapak Ibu sekalian pasti mengenal namanya insentif perpajakan, juga dikenal namanya tax expenditure. Nah, kalau di PNBP, penerapan ini kita kategorikan sebagai pengaturan tarif sampai dengan 0. Jika suatu layanan diberikan tarif sampai dengan 0, maka prinsipnya negara membiayai.
Itu sama dengan tax expenditure sebetulnya. Kemudian tujuan kita adalah ingin menghimpun secara optimal, juga mendukung kebijakan pemerintah. Contoh, pada saat pandemi, saat ini, untuk mendorong ekspor, maka yang semula ada tarif terhadap surat keterangan asal untuk ekspor, maka itu dinolkan tarifnya. Nah, ini yang merupakan implementasi kebijakan pemerintah. Tidak hanya itu, kita juga menunggu adanya tarif nol untuk penjaminan fidusia akibat perubahan akad kredit akibat pandemi. Juga kita ingin mendukung tata kelola yang baik, di mana kita juga akan mendudukkan bagaimana peran pengelola, bagaimana peran APIP, peran BPKP maupun kami di Kementerian Keuangan. Kemudian kita juga ingin menyederhanakan atau simplifikasi tarif. Kemudian juga kita lihat bahwa kalau tarif itu tidak efektif pun kita hapus dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami contohkan aja misalkan di perindustrian itu ada sekitar 600 halaman, itu bisa kita simplifikasi menjadi sekitar 80 halaman. Kenapa begitu? Karena nantinya itu bisa kita turunkan tarifnya menjadi tarif yang ada di Kementerian Perindustrian yang lebih rendah, yaitu tarif sampai dengan 0 dengan pertimbangan tertentu. Yang tentunya misalkan kalau di perindustrian pertimbangannya adalah kebutuhan dunia usaha. Misalkan kalau ada pengujian kipas angin lengkap jenis baru itu 3 juta, maka pada saat produk tidak lolos uji dan perlu diujikan 3 komponen, maka cukup membayar biaya komponen tersebut, misal hanya 300.000. Next, Mas Latif. Bapak Ibu sekalian, dalam mengelola PNBP sesuai dengan undang-undang, maka ada beberapa prinsip yang perlu dicermati. Satu, bahwa setiap PNBP harus tos-kas negara, dan nantinya dengan mengikuti siklus APBN, maka perencanaan PNBP harus susun secara realistis dan optimal. Di sisi lain, pengurutan PNBP juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, tentunya harus ada dasar hukum pemungutan. Apakah PP, apakah PMK, apakah undang-undang. Nah, ini tentunya menjadi dasar pemeriksaan aparat pemeriksa maupun kemudian ada penggunaan dana PNBP yang tentunya melalui persetujuan Menteri Keuangan, dan tentunya kita juga melakukan pencatatan piutang apabila memang ada wajib bayar yang belum melunasi, termasuk ada kewajiban bagi wajib bayar maupun instansi pengelola, kementerian lembaga untuk melakukan laporan realisasi dan penggunaan dana. Khusus nanti wajib bayar, mereka juga melaporkan berapa yang telah disetor. Penguatan berikutnya, pengelolaan di sini adalah pengawasan, baik oleh APIP Kementerian Lembaga dan oleh Kementerian Keuangan. Dalam undang-undang lama, belum ada penegasan tentang peran APIP. Dan di sini ditegaskan juga bahwa ada pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi pemeriksa, yaitu BPKP, namun pemeriksaan ini harus melalui atau harus didahului dengan permintaan oleh Kementerian Lembaga atau Kementerian Keuangan. Next, Mas. Bapak Ibu sekalian, ini beberapa pengaturannya. Pertama adalah pengelompokan objek. Kalau dulu tidak ada objek PNBP, tetapi sekarang izin dulu lebih dikenal fungsional non-fungsional, artinya PNBP fungsional dan PNBP umum. Umum biasanya yang tidak terkait layanan, misalkan sewa ruangan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang dibagi dalam 6 objek: sumber daya alam, kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan dana, layanan, hak negara lainnya, maupun pengelolaan BNN. Nah, ini akan membawa bagaimana kita mengatur PP maupun PMK sesuai akunnya. Kemudian untuk pengaturan tarif, kita harus ada simplifikasi, ada pertimbangan tarif harus memenuhi atau tidak
tidak memberatkan masyarakat, mempertimbangkan nilai keadilan sosial dan lain sebagainya. Juga penguatan landasan untuk diberikan tarif sampai dengan 0. Terkait tata kelola, tentunya kita lihat bahwa tata kelola mengikuti pola yang ada di belanja. Kalau di belanja dikenal adanya pengguna anggaran, maka di sini dikenal adanya pengelola PNBP. Siapa pimpinannya? Kalau pengguna anggaran, pimpinannya menteri. Sama untuk pengguna PNBP, pengelola PNBP ini juga menteri. Turunnya bisa ke kuasa pengelola PNBP dan seterusnya. Nah, kita juga ingin memanfaatkan teknologi, ada Simponi dan lain sebagainya di kita, serta ada fleksibilitas penggunaan dana. Kalau dulu hanya untuk layanan, hanya untuk satu eselon 1, maka sekarang cukup terbuka bagi semua eselon 1, dan sumber PNBP-nya tidak lagi dikenal fungsional dan umum. Pengawasan, saya sampaikan tadi, dilakukan oleh APIP, bentuknya bisa seperti PP 60 di pengawasan, kemudian juga bentuk review, di kami juga ada, dan hasil pengawasan ini bisa menjadi dasar permintaan pemeriksaan kepada BPKP. Kemudian untuk hak-hak wajib bayar ini tegaskan, selain hak juga ada kewajiban. Kewajiban tentunya pelaporan terutama untuk yang menghitung sendiri atau self-assessment. Kalau hak nanti ada beberapa termasuk pengajuan keringanan. Next, Mas Latif. Oke, ini yang pertimbangan tertentu Bapak Ibu sekalian bisa sampai 0, bisa untuk penyelenggaraan kegiatan sosial, untuk masyarakat tidak mampu, ada keadaan agamaan maupun kenegaraan, maupun keadaan di luar kemampuan wajib bayar, misalkan ada bencana, ada pandemi, dan lain sebagainya. Dan semua ini diatur oleh peraturan menteri lembaga, dan harus tercantum tarif sebelumnya itu ada di PP. Next, Mas. Nah, ini hak yang atau hal-hal berkaitan dengan wajib bayar. Ada kewajiban untuk membayar PNBP terutang pada saat jatuh tempo, jika lewat akan kena denda 2% per bulan, maksimum 24 bulan, bukan denda berdenda. Ada penagihan, yaitu ada penagihan, ada pertama, kedua, ketiga, sampai ada penyerahan KPKNL. Kalau mereka ada kesalahan, bisa mengajukan koreksi, dan tentunya ada beberapa hak, yaitu pengajuan keberatan hasil LHP BPKP, ada keringanan berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan pembebasan, dan ini yang keberatan, keringanan, pengembalian nanti akan ada PP-nya tersendiri, dan tentunya ada hak pengembalian, apabila ada salah bayar, kelebihan bayar, dan lain sebagainya, atau karena ada putusan pengadilan. Next, Mas. Dari undang-undang ini, maka kami telah menyusun bersama-sama Kumham, Seknek, maupun Menko Perekonomian 4 RPP, dan saat ini ada 2 PP yang telah ditetapkan. PP 58 tentang pengelolaan, PP 59 tentang tata cara pengajuan penyelesaian keberatan keringanan dan pengembalian, kemudian RPP tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP, serta RPP tata cara pemeriksaan ini dalam proses penetapan Presiden. Next, Mas. Terkait dengan pengelolaan dan adanya temuan-temuan baik BPK maupun BPKP, ada paling tidak 4 hal utama, yaitu biasanya PNBP tidak di-store tepat waktu atau terlambat, digunakan langsung, ada yang kurang atau belum dipungut, dan ada pemungutan tanpa dasar hukum. Nah, inilah yang kita coba dengan adanya pengawasan, fleksibilitas atau simplifikasi, dan kemudian tarif boleh dengan PMK karena PP tentunya lebih lama dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan teknologi informasi itu tentunya diharapkan mengurangi berbagai temuan ini. Next, Mas. Bapak Ibu sekalian, demikian keynote saya. Semoga di sesi berikutnya Mas Doni bisa dapat menjelaskan dan dapat dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kami ucapkan terhadap Pak Wawan Sunarjo selaku Direktur PNBP, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, tepat 15 menit, luar biasa sekali. Berikutnya sesi pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Doni Wijanarko, Kasubdit Potensi Penerimaan dan Pengawasan KL Wilayah 2. Waktu dan tempat kami persilahkan, kurang lebihnya sekitar 45 menit, Pak. Silakan Pak Doni. Terima kasih Pak Christian, Bapak Ibu yang kami hormati dari seluruh Indonesia ya, sudah ada dari Pemda, dari KL juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya sama dengan Pak Direktur, kami juga sore ini juga bergembira sekali bisa bertatap muka walaupun via Zoom ya dengan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan diseminasi terhadap PP 58 tahun 2020 tentang pengelolaan PNBP ya Pak Christian ya. Mas Latif bisa di-share bahannya. Di dalam waktu kurang lebih 45 menit ini kami akan mencoba menjelaskan secara singkat, tapi kami usahakan jelas tentang berbagai aspek yang ada di dalam PP 58 tahun 2020. Lanjut Mas Latif. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kami sampaikan sore ini Bapak dan Ibu. Yang pertama terkait dengan pengaturan umum PNBP supaya kita yang belum mengenal secara baik PNBP dapat memahami apa yang disebut dengan PNBP. Kemudian di poin bahasan nomor 2 sampai dengan 5 kita akan mencoba menelaah secara bersama siklus pengelolaan PNBP yang diatur dalam PP 58 terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Di dalam slide berikutnya, kita bisa melihat tentang beberapa pengaturan umum PNBP, yaitu yang tadi Pak Direktur sudah sampaikan, ada beberapa latar belakang perubahan, yaitu yang pertama, yang paling utama tentunya ada penguatan landasan hukum ya, karena Undang-Undang PNBP yang lama tahun 97 terbit sebelum paket Undang-Undang Keuangan Negara terbit ya, ada Undang-Undang nomor 3, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan maupun Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Tentunya di dalam undang-undang yang baru ini sudah menyesuaikan substansinya dengan paket reformasi di bidang keuangan negara tersebut. Dan latar belakang yang kedua adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan mewujudkan kemandirian ekonomi. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara. Karena nanti di dalam PP PNBP sudah ada penegasan tugas dan fungsi instansi pengelola PNBP ya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan layanan kepada wajib bayar dan juga mengoptimalkan PNBP yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP ya, terutama dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Lanjut. Tadi Pak Direktur juga sudah menjelaskan bahwa Undang-Undang 9 tahun 2018 tadi ada mempunyai 4 PP turunan, 2 sudah terbit dan salah satunya yang sedang kita diskusikan sore ini, dan kedua sedang di dalam proses penetapan presiden, sudah ada di Sekretariat Negara, yaitu tentang RPP tentang tata cara penetapan tarif dan RPP tentang pemeriksaan PNBP. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di dalam slide berikut ini kita juga bisa melihat perbedaan mendasar dari definisi PNBP di undang-undang yang lama maupun di undang-undang yang baru. Kalau di undang-undang yang lama kita bisa melihat cukup sederhana pengertian PNBP, yaitu seluruh penerimaan pemerintah pusat ya, bukan penerimaan daerah, yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Jadi semua penerimaan pusat yang bukan kategori perpajakan ya, perpajakan ini sudah termasuk dalam biaya cukai juga ya, itu digolongkan sebagai PNBP. Tetapi di Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 lebih detail ya, sehingga dapat memberikan gambaran kita secara utuh apa yang disebut dengan PNBP, yaitu pungutan, itu unsur pertama ada pungutan. Yang kemudian yang kedua, yang dibayar oleh orang pribadi atau badan. Jadi yang membayar bisa orang pribadi atau badan.
Kemudian orang pribadi atau badan tersebut akan memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung atas layanan yang diperolehnya atau pemanfaatan sumber daya, dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola melalui mekanisme APBN. Jadi di sini sebetulnya Bapak dan Ibu, di dalam pengertian PNBP ini terkandung prinsip-prinsip dasar di dalam pengelolaan PNBP ya. Misalkan dia dikelola melalui mekanisme APBN, ya, kemudian merupakan penerimaan pemerintah pusat dan sebagainya. Itu merupakan prinsip-prinsip dasar di dalam pengelolaan PNBP. Kemudian di slide berikutnya, kita juga dapat melihat beberapa pengaturan dasar hukum PNBP yang didasarkan atas objek PNBP yang tadi Pak Direktur juga sudah sempat jelaskan sekilas. Ada 6 objek untuk pengelolaan sumber daya alam, ya, nanti jenis dan tarif PNBP-nya diatur melalui undang-undang, peraturan pemerintah dan kontrak kerjasama. Kemudian yang terkait pelayanan yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga bisa dalam bentuk peraturan pemerintah ataupun peraturan Menteri Keuangan. Kemudian di dalam pengelolaan negara yang dipisahkan dalam bentuk undang-undang atau rapat umum pemegang saham. Kemudian di dalam pengelolaan BMN atau barang milik negara bisa berupa peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Untuk pengelolaan dana yang merupakan tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola BUN atau bendahara umum negara, maka dasar hukumnya adalah peraturan Menteri Keuangan, dan hak negara lainnya bisa diatur dengan undang-undang, PP dan PMK. Lanjut. Kemudian di slide berikut Bapak dan Ibu, kita juga bisa melihat secara jelas tentang pembagian tugas dan kewenangan di dalam pengelolaan PNBP. Yang pertama tentunya Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal di sini ya. Kemudian yang kedua adalah pimpinan instansi pengelola PNBP, ya. Di sini pimpinan IP ini ada 2 juga. Menteri pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan pengguna barang, dan juga sekaligus Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Apa di dalam kaitan pengelolaan PNBP, Bapak dan Ibu, pimpinan instansi pengelola PNBP, dalam hal ini Menteri, dapat menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBP untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBP. Jadi di dalam pelaksanaan tugas pengelolaan PNBP, pimpinan instansi dapat menunjuk pejabat kuasa ya untuk melaksanakan sebagian tugas dari pimpinan IP. Kemudian dalam pelaksanaannya dapat juga dibantu oleh mitra instansi pengelola PNBP untuk melaksanakan sebagian tugas PNBP. Jadi biasanya dalam hal-hal tertentu kementerian lembaga tidak melaksanakan langsung pungutan, dia dapat dibantu oleh pihak ketiga yang dapat melaksanakan pungutan PNBP yang merupakan kewenangan instansi pengelola PNBP. Kemudian lanjut. Di dalam slide berikut Bapak dan Ibu kita dapat melihat secara garis besar tentang siklus pengelolaan APBNP dari awal sampai dengan akhir, yang dimulai dari siklus perencanaan yang di dalamnya ada proses penyusunan target ya, berapa besaran penerimaan yang ditargetkan, dan juga untuk belanjanya pakai penggunaan PNBP mengikuti siklus APBN. Kemudian di dalam siklus kedua kita juga dapat menentukan PNBP terutang, melakukan pemungutan PNBP, melakukan pembayaran dan penyetoran PNBP, kemudian juga mengelola piutang PNBP dan menetapkan dan menagih PNBP terutang, serta sekaligus menggunakan sebagian atau seluruh PNBP yang diterima untuk belanja ya, untuk meningkatkan layanan PNBP. Kemudian di siklus ketiga di pertanggungjawaban kita juga dapat menetausahakan dan melaporkan PNBP yang dikelola. Dan yang terakhir yang merupakan siklus terakhir proses pengelolaan PNBP adalah pengawasan. Dalam hal ini dilakukan oleh IP maupun Menteri Keuangan. Lanjut Bapak Ibu, lanjut Mas Latif. Kemudian kita akan menginjak secara lebih detail ke dalam 4 siklus tadi. Yang pertama adalah siklus perencanaan. Yang pertama adalah periode perencanaan. Tentunya dilakukan untuk penyusunan RAPBN atau RAPBN perubahan mengikuti siklus penyusunan APBN ya, yang dimulai dari kapasitas fiskal nanti sekitar di bulan Februari, kemudian RUU APBN yang disampaikan pemerintah kepada DPR di bulan Agustus, kemudian juga Undang-Undang APBN,
dan Undang-Undang APBN perubahan. Itu siklusnya, jadi mengikuti siklus keuangan negara. Kemudian yang kedua, bentuk rencana PNBP adalah target PNBP dan target dan pagu penggunaan dalam hal kementerian lembaga telah mendapatkan izin penggunaan sebagian atau seluruh dana PNBP yang diterima dari Menteri Keuangan. Kemudian, prinsip penyusunan target adalah realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Realistis di sini tentunya target yang Bapak Ibu susun sebagai instansi pola PNBP misalkan adalah target yang telah memperhitungkan berbagai asumsi dan kondisi yang mempengaruhi penerimaan PNBP yang ditargetkan. Kemudian optimal di sini adalah bahwa jumlah PNBP yang ditargetkan adalah jumlah yang paling baik yang berdasarkan bisa diterima dalam jangka waktu tertentu. Dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maksudnya adalah penyusunan PNBP dilaksanakan mengikuti siklus penyusunan APBN. Lanjut. Kemudian di dalam slide berikutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita juga bisa melihat secara detail tentang beberapa tahapan di dalam siklus perencanaan PNBP ya, yang dimulai dari bulan Januari, di mana pimpinan IP atau pejabat kuasanya menyusun rencana PNBP tahun anggaran yang direncanakan dan T+3. Sehingga nanti pada saat tahun 2021 Januari, Bapak Ibu di KL menyusun untuk APBN tahun 2022 dan sekaligus di dalam jangka menengah, yaitu di tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Kemudian rencana PNBP tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan di minggu kedua bulan Januari, dan atas penyampaian dari pimpinan IP tersebut, maka Menteri Keuangan melakukan penelaahan rencana PNBP dan menetapkan rencana PNBP dalam rangka kapasitas fiskal ya. Apa yang disebut kapasitas fiskal, yaitu Bapak Ibu suatu kantong besar atau yang menggambarkan kemampuan pengumpulan dana kita, belanja kita, dan pembiayaan kita. Jadi yang disebut dengan kapasitas fiskal. Kemudian di tahap ketiga, ini di bulan Juni tentunya nanti setelah kapasitas fiskal ditetapkan ya, nanti ada pembicaraan pendahuluan dengan DPR sekitar di bulan Maret dan April, maka berdasarkan pembicaraan pendahuluan tersebut dapat dilakukan penyesuaian rencana PNBP ya untuk penyusunan RAPBN yang akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti. Jadi atas penyesuaian rencana PNBP dimaksud, maka Menteri dapat melakukan kembali penelaahan dan menetapkan rencana PNBP Bapak Ibu yang telah diupdate di dalam kerangka penyusunan RUU APBN. Dan yang terakhir, tentunya setelah Menteri Keuangan menyampaikan rancangan Undang-Undang APBN kepada DPR, maka ada proses pembahasan di DPR antara DPR dengan pemerintah yang bisa jadi akan merubah rencana PNBP, target PNBP dari seluruh kementerian lembaga. Sehingga pada saat nanti APBN ditetapkan, maka pimpinan IP berkewajiban untuk memutakhirkan rencana PNBP paling lambat 1 minggu setelah APBN ditetapkan, gitu ya. Ini berlaku juga ketika nanti di tahun berkenaan ada APBN perubahan ya, yang waktunya kita juga tidak tahu. APBN perubahan itu tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pemerintah. Kalau kita ikuti secara cermat, tentunya di tahun 2020 misalkan kita juga punya Perpres 54, Perpres 72 yang mengupdate baik pendapatan maupun belanja negara yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Lanjut, Mas. Kemudian ini ada catatan khusus Bapak dan Ibu terkait dengan perencanaan PNBP bahwa di dalam hal pimpinan instansi pengelola PNBP atau pejabat yang dikuasakan tidak menyampaikan rencana atau penyesuaian rencana tadi, maka Menteri berhak untuk menyusun dan menetapkan rencana PNBP untuk menyusun RAPBN. Jadi ada suatu instansi yang dia punya target tetapi dia tidak menyampaikan sesuai dengan siklus yang telah ditentukan, maka Menteri Keuangan dapat dengan mempunyai hak prerogatif untuk menetapkan rencana PNBP di dalam rangka penyusunan RAPBN. Demikian juga itu berlaku dalam proses penyusunan APBN perubahan. Ketika Bapak Ibu tidak melakukan updating terhadap rencana PNBP,
maka Menteri Keuangan dapat menetapkan rencana PNBP di dalam kerangka penyusunan APBN perubahan. Lanjut, Mas. Kemudian di dalam slide berikutnya, kita dapat melihat beberapa hal di dalam siklus kedua pengelolaan PNBP. Tadi setelah kita mencermati siklus perencanaan, kita juga dapat melihat siklus pelaksanaan. Yang pertama tentunya adalah penentuan dan pemungutan PNBP terutang. Ini ada dua macam, ada self assessment, ada official assessment. Ya, official assessment itu adalah PNBP yang telah ditentukan tarif dan jenisnya ya oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini maka IP atau MIP yang ditunjuk tadi wajib melakukan pemungutan PNBP berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ya. Sebaliknya, kalau metode self assessment di mana wajib bayar yang menghitung PNBP yang terutang ini dikarenakan dalam hal sebagian atau seluruh formulasi perhitungan belum dapat dipastikan oleh instansi pengelola PNBP, maka PNBP terutang dapat dihitung oleh wajib bayar ya. Nanti PNBP terutang nanti akan dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan instansi pengelola PNBP untuk melihat berapa jumlah sebenarnya PNBP terutang yang harus dibayar oleh wajib bayar. Lanjut, kemudian di dalam step berikutnya kita dapat melihat tadi setelah dilaksanakan pemungutan, maka berikutnya adalah pembayaran dan penyetoran PNBP ya. Prinsip dasarnya Bapak dan Ibu dia di baris pertama adalah seluruh PNBP wajib disetor ke kas negara. Jadi tidak ada tawar-menawar di sini. Banyak sekali di masa lalu teman-teman BPK bahwa ada sebagian PNBP yang tidak disetor langsung digunakan oleh instansi pengelola, maka itu kan pasti akan menjadi temuan dari instansi pemeriksa. Bagaimana mekanisme pembayaran dan penyetorannya? Wajib bayar wajib membayar PNBP terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditentukan, yaitu ada bank persepsi, pos persepsi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh menteri ya. Sekarang dengan kemajuan teknologi tentunya lembaga lain itu bisa juga misalkan seperti media-media online ya, seperti mungkin Gojek, kemudian lembaga-lembaga fintech yang dia telah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan. Jadi untuk penyetoran ini atau pembayaran ini memang sudah sangat simpel sekarang ini, tidak dibatasi oleh keberadaan kantor bank ya. Dengan teknologi pembayaran PNBP dapat dilaksanakan kapanpun dan melalui media apapun. Dan yang kedua, namun demikian dalam hal tertentu wajib bayar dapat melakukan pembayaran PNBP terutang melalui IP PNBP atau MIP ya. Jadi dimungkinkan Bapak dan Ibu wajib bayar tidak langsung menyetorkan ke kas negara, tetapi melalui IP PNBP atau MIP. Apa yang dimaksud dengan hal tertentu tadi? Misalkan adalah kondisi geografis. Kita menyadari bahwa Indonesia terdiri dari berapa ribu pulau yang tidak sama infrastruktur pendukungnya, tentunya tidak bisa, belum tentu wajib bayar itu bisa langsung menyetorkan ke bank atau pos persepsi yang ditunjuk. Maka itu dimungkinkan untuk menyetorkan terlebih dahulu PNBP yang menjadi kewajibannya kepada IP atau MIP. Dan yang kedua, jumlah PNBP yang disetorkan tidak signifikan, jadi bisa jadi kecil, hanya Rp3.000, Rp4.000, padahal setiap setoran pada bank persepsi atau pos persepsi negara dikenakan kewajiban dalam jumlah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya sarana dan prasarana ya. Tentunya ini misalkan terkait dengan sarpras yang terkait dengan IT, misalkan yang tidak memungkinkan penyetoran langsung kepada bank. Dan yang keempat, PNBP yang terlebih dahulu harus memperhitungkan kewajiban pemerintah ya. Ini biasanya di kontrak-kontrak minyak dan gas bumi ya. Dalam kontrak kerjasama itu memang wajib bayar berkewajiban melakukan pembayaran PNBP dalam jumlah tertentu. Tapi di sisi lain juga pemerintah juga punya kewajiban atas kontrak kerjasama tersebut. Sehingga dengan demikian atas PNBP yang dimungut tadi tidak langsung disetorkan ke bank persepsi, tapi ke rekening penampungan pemerintah dulu untuk nanti dilakukan penghitungan atau rekonsiliasi berapa hak bersih pemerintah yang diakui sebagai PNBP setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga tadi. Ini ada 4 hal ya Bapak dan Ibu yang apa yang disebut dengan hal tertentu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa IP PNBP atau MIP yang menerima pembayaran
wajib menyetorkan seluruh PNBP pada waktunya kas negara. Jadi intinya seperti itu. Jadi dia tidak boleh mengendap, tidak boleh mengendap di bendara penerimanya, tetapi harus langsung disetorkan ke kas negara ya, secepatnya ya. Pada waktu secepatnya, bisa hari itu. Atau kalau tidak, atau hari yang lain dia harus minta izin kepada Menteri Keuangan. Karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, bisa jadi IP atau MIP tadi menyetorkan misalkan kepada hari berikutnya. Itu dimungkinkan tentunya setelah IP atau MIP mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan. Kemudian di slide berikutnya kita juga dapat melihat teknis pembayaran PNBP, bahwa wajib membayar PNBP terutang pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi tentunya pada dasarnya jatuh tempo PNBP itu secara umum adalah pada saat maksimal si wajib bayar menerima layanan ya. Namun demikian di dalam PNBP tentu dimungkinkan juga bahwa PNBP itu diterima jatuh temponya pada saat wajib bayar sedang menerima layanan atau telah selesai menerima layanan. Misalkan kalau kita bicara tarif rumah sakit tentunya PNBP-nya tentunya dipungut ketika si pasien keluar dari rumah sakit. Namun sebaliknya ketika kita mengurus SIM di Polres misalkan, maka PNBP dipungut ketika kita belum menerima SIM-nya. Dan sebaliknya dia bisa di tengah-tengah proses, misalkan ketika kita bicara uang kuliah mahasiswa misalkan, dia dibayar misalkan di semester ganjil itu antara Oktober sampai dengan April misalkan atau Maret, maka dia dibayar bisa jadi dari Oktober sampai dengan Desember. Jadi memang jatuh tempo ini dikembalikan kepada karakteristik masing-masing PNBP-nya. Prinsipnya adalah bahwa wajib bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP terutang sampai dengan jatuh tempo tadi yang telah ditentukan oleh masing-masing KL tadi dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda itu berapa besarannya adalah 2% per bulan maksimal selama 24 bulan. Dan denda ini tidak bunga berbunga, tapi memang dihitung dari pokok tunggakan ya, dari pokok tunggakan. Jadi maksimal dia adalah 48%, 2 kali 24, 48% dari PNBP terutang. Berikutnya, atas penyetoran PNBP yang dilakukan tadi, maka juga dilaksanakan kegiatan monitoring dan verifikasi, baik yang didasarkan oleh IP maupun MIP ya, bahwa IP melaksanakan monitoring secara periodik atas pembayaran dan penyetoran PNBP terutang dalam hal PNBP terutang dihitung oleh IP. Jadi ini adalah official assessment tadi. Kemudian MIP wajib melakukan monitoring secara periodik atas pembayaran dan penyetoran PNBP terutang dalam hal PNBP terutang dihitung oleh MIP. Dan yang di bawah, IP wajib melakukan verifikasi atas PNBP terutang yang dihitung oleh wajib bayar, yang tadi yang disebut dengan self assessment ya. Jadi PNBP terutang dihitung dulu oleh wajib bayar dan nanti baru dilakukan verifikasi oleh IP atau oleh MIP. Kemudian lanjut. Kemudian di dalam pelaksanaan juga ada kewajiban pengelolaan piutang. Jadi setelah tadi kita menentukan besaran PNBP-nya, kemudian penyetoran, pemungutan, dan penyetoran, maka kewajiban berikutnya adalah melaksanakan pengelolaan piutang PNBP. Ya. Catatannya adalah dalam hal wajib bayar belum melakukan pembayaran PNBP terutang, tadi kalau ada tunggakan, maka IP wajib mencatat PNBP terutang sebagai piutang PNBP. Dan yang kedua, IP PNBP membuat laporan pencatatan piutang tersebut dan menyampaikannya secara berkala kepada Menteri Keuangan ya untuk mengetahui posisi piutang pemerintah. Dan yang ketiga adalah pencatatan piutang PNBP dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undang pengelolaan piutang. Slide berikutnya. Bapak dan Ibu, tadi terkait metode penentuan PNBP self assessment tadi di mana wajib bayar menghitung PNBP terutang, maka dimungkinkan adanya kurang bayar terhadap PNBP terutang ya. Ya. Jadi penetapan kurang bayar PNBP tersebut dapat didasarkan atas 4 hal paling tidak yang bisa dicatat adalah yang pertama dari hasil verifikasi dan monitoring oleh IP atau MIP PNBP tadi ya.
setelah dihitung oleh wajib bayar, dilakukan verifikasi, ketemulah angkanya tidak sama, bisa jadi terjadi kurang bayar, maka nanti akan muncul surat tagihan dari IP atau MIP kepada wajib bayar. Kemudian yang kedua, kurang bayar PNBP juga bisa dihasilkan atau berasal dari laporan LHP terhadap wajib bayar ya. Jadi hasil pengurusan BPK atau BPKB tadi, sehingga memunculkan surat ketetapan kurang bayar dan surat tagihan. Dan yang ketiga adalah adanya putusan pengadilan ya yang menetapkan bahwa terhadap objek dan subjek PNBP tertentu terjadi kurang bayar ya. Ini kalau ada dispute antara IP maupun wajib bayar yang diselesaikan melalui mekanisme pengadilan, maka nanti berdasarkan putusan pengadilan dapat diterbitkan surat tagihan. Dan ada sumber-sumber yang lain di sini ya. Nah, hasil dari APIP, kemudian dari informasi lain, ini juga menjadi dasar di dalam penetapan kurang bayar PNBP. Lanjut. Bapak dan Ibu juga di dalam proses penyusunan surat tagihan tadi juga dimungkinkan adanya koreksi surat tagihan ya. Koreksi itu bisa bersifat administratif dan bisa bersifat substansi ya. Itu bisa dimohonkan nanti apabila memang ada kesalahan terhadap sisi administrasi atau substansi dari surat tagihan, maka wajib bayar dapat mengajukan koreksi terhadap surat tagihan yang diterbitkan tadi. IP wajib menyampaikan jawaban atas permohonan koreksi administrasi tadi ya, memberikan jawaban atas permohonan paling lama 10 hari kerja sejak permohonan koreksi diterima dan dinyatakan lengkap ya. Itu terkait dengan koreksi administratif. Kemudian kalau terkait dengan permohonan koreksi substansi tanpa adanya pemeriksaan dari aparat pemeriksaan, maka dapat diberikan 14 hari sejak permohonan koreksi diterima dan dinyatakan lengkap. Tentunya kalau ada pemeriksaan waktunya lebih lama lagi Bapak dan Ibu karena memang harus dilaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu. Lanjut. Bapak dan Ibu, di dalam slide berikut kita juga dapat melihat mekanisme penagihan ya terhadap PNBP terutang tadi itu. Yang pertama adalah tagihan pertama muncul 10 hari kerja sejak laporan kurang bayar di PNBP diterima. Jadi maksimal 10 hari kerja sejak laporan kurang bayar PNBP diterima diterbitkan tagihan pertama. Kemudian di dalam prosesnya apabila wajib bayar belum membayar tagihan tersebut, maka diterbitkan tagihan kedua ya. Kapan waktunya adalah 1 bulan sejak tanggal surat tagihan PNBP pertama diluncurkan ya. Lagi setelah tagihan pertama 10 hari kerja, tagihan kedua 1 bulan belum juga membayar, maka diterbitkan tagihan ketiga. Kapan waktunya adalah 2 bulan sejak tanggal surat tagihan PNBP kedua. Tentunya di dalam proses tagihan pertama, kedua dan ketiga ini IP akan melaksanakan upaya-upaya yang secara optimal agar bagaimana tagihan tadi dapat dibayar oleh wajib bayar. Namun apabila di dalam jangka waktu yang tadi yang dari tagihan pertama, kedua dan ketiga tersebut tetap saja wajib bayar belum membayar, maka IP PNBP melimpahkan tagihan tersebut kepada panitia urusan piutang negara di Direktorat Jenderal Keuangan Negara Kementerian Keuangan ya. Kapan waktunya adalah 3 bulan sejak tanggal surat tagihan PNBP ketiga. Jadi tentunya sebelum dilimpahkan ke PUPN tentunya harus ada upaya-upaya yang maksimal yang dari IP untuk melakukan penagihan tadi itu. Dan di bawah catatannya adalah penagihan berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan peraturan undang-undangan ya, tentunya mungkin disesuaikan juga dengan amar putusan pengadilan kapan dia harus bayar, bagaimana penagihannya, tentunya mengikuti putusan pengadilan. Kemudian apabila wajib bayar tidak setuju atas surat tagihan PNBP yang berasal dari pemeriksaan PNBP atau LHP BPKP, maka wajib bayar dapat mengajukan keberatan. Jadi dimungkinkan juga metode penghitungannya berbeda antara wajib bayar dengan BPKP, maka wajib bayar dimungkinkan untuk mengajukan keberatan. Next slide. Bapak dan Ibu, tadi disampaikan oleh moderator juga bahwa yang menarik dari PNBP adalah Bapak Ibu instansi pengelola PNBP dapat menggunakan
dapat mengusulkan sebagian atau seluruh penggunaan PNBP-nya yang dikelola kepada Menteri Keuangan. Apa tujuan dari usulan izin penggunaan tersebut? Yang tentunya adalah yang pertama adalah untuk penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan PNBP dan atau kegiatan lainnya yang masih menunjang PNBP. Yang kedua adalah optimalisasi PNBP. Jadi secara prinsip bahwa dana tersebut dikembalikan kepada penyelenggaraan pengelolaan ataupun peningkatan kualitas ya. Jadi akan kembali manfaatnya kepada wajib bayar ya untuk peningkatan kualitas atau juga untuk optimalisasi ya dalam ini adalah untuk meningkatkan penerimaan PNBP. Atas usulan yang disampaikan Bapak Ibu dari instansi PNBP tadi, Menteri Keuangan dapat memberikan penolakan atau persetujuan dengan mempertimbangkan 3 hal. 3 itu 2 dari sisi eksternal kementerian lembaga dan 1 dari sisi internal. Dari sisi eksternal apa? Yang pertama tentunya dari kondisi keuangan negara. Ya Bapak dan Ibu, kondisi keuangan negaranya seperti apa? Butuh nggak penerimaan, pendapatannya berapa, belanja berapa, apakah kita punya ruang fiskal yang cukup untuk dapat menggunakan BPN tersebut. Yang kedua adalah kebijakan fiskal dalam suatu waktu tertentu yang ada di APBN. Dan yang ketiga, setelah tadi dicermati kondisi keuangan negara maupun kebijakan fiskal, maka pertimbangan yang ketiga adalah kebutuhan pendanaan instansi pengelola PNBP. Slide berikutnya. Masih di dalam pelaksanaan Bapak dan Ibu, ini masih 10 menit, ada kewajiban untuk melakukan monitoring pelaksanaan ya. Siapa yang melaksanakan adalah IP dan Menteri Keuangan melakukan monitoring pelaksanaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya ya pada tantangan yang berjalan. Tentunya apa tujuan monitoring tersebut untuk memastikan bahwa pengelolaan PNBP telah sesuai dengan regulasi ya, tidak ada penyimpangan-penyimpangan gitu. Sehingga dengan demikian secara awal nanti akan dapat diketahui apabila ada penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan sehingga dapat dilaksanakan tindak lanjutnya yaitu hasil monitoring dapat ditindaklanjuti oleh APIP atau Ijen atau Menteri Keuangan dengan melakukan pengawasan PNBP. Demi Bapak Ibu, di dalam slide berikutnya kita juga akan masuk kepada siklus ketiga PNBP ya, dari perencanaan, pelaksanaan kita akan masuk ke pertanggungjawaban. Ada 5 hal yang dibahas di sini adalah subjek, bahasa, dokumen, sanksi dan sanksi wajib bayar. Subjek adalah IP dan wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP terutama wajib menetapkan PNBP ya. Jadi IP, KL atau wajib bayar yang menghitung sendiri kewajibannya atau self assessment tadi wajib menetapkan PNBP. Penatausahaan PNBP disusun dalam bahasa Indonesia atau ya pada dasarnya ini disusun dalam bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah. Namun demikian juga dalam kondisi tertentu memang sesuai dengan karakteristik PNBP dapat disusun dalam bahasa asing ya dengan mata uang asing ya sepanjang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Kemudian untuk dokumen yang menjadi dasar penatausahaan wajib disimpan selama 10 tahun ya, ini untuk kepentingan pengawasan, pemeriksaan itu wajib bagi IP maupun wajib bayar untuk menyimpan dokumen penatausahaan tadi selama 10 tahun. Kemudian sanksinya bahwa IP PNBP yang tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan undang-undangannya. Kalau dia seorang ASN atau PNS tentunya adalah sanksi di sini adalah sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai. Kemudian untuk WB yang bisa jadi tadi pihak swasta, pribadi atau badan yang tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10 juta. Ini bedanya ya. Kalau IP karena dia ASN maka dia dikenai hukuman disiplin. Kemudian kalau untuk wajib bayar dia dikenai sanksi administrasi berupa denda. Kemudian di slide berikutnya tadi kita melihat beberapa hal yang terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban, maka yang kedua adalah di sini adalah pelaporan ya. Subjeknya yang berkewajiban melaksanakan pelaporan adalah wajib bayar dan instansi pengelola. Kemudian muatan laporan adalah paling sedikit memuat jenis, periode dan jumlah PNBP dan data dukung lainnya yang oleh wajib bayar. Kemudian kalau laporan disusun oleh IP paling sedikit memuat jenis, periode dan jumlah PNBP dan jumlah penggunaan dana PNBP.
Kemudian waktunya adalah untuk wajib bayar yang menyusun, disampaikan secara periodik setiap semester, disampaikan paling lama 20 hari kalender. Jadi kalau misalkan laporan semester 1 di 1 Januari sampai dengan 30 Juni, maka dia di tanggal 20 Juli sudah harus disampaikan. Tetapi kalau IP yang menyusun secara periodik, disampaikan paling lama 1 bulan ya, karena secara berjenjang ya tadi ya. WB menyampaikan ke IP dan nanti IP baru menyampaikan kepada Menteri Keuangan. Maka IP wajib menyampaikan laporan tersebut 1 bulan sejak periode pelaporan berakhir. Jadi kalau semester 1 sampai dengan 30 Juni, maka paling lambat dia di akhir bulan Juli sudah harus menyampaikan laporan tadi kepada Menteri Keuangan. Dan sanksinya, wajib bayar yang tidak menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP yang terutang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1 juta. Jadi lengkap sekali aturan pelaporan di sini, subjek, muatannya, waktu maupun sanksinya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk siklus terakhir di dalam pengelolaan PNBP, yaitu siklus pengawasan. Ya, intinya adalah bahwa pengawasan dilaksanakan oleh dua pihak secara paralel, secara bersamaan. Yang pertama dilaksanakan oleh APIP Kementerian Lembaga terkait pengelolaan PNBP pada instansi pengelola PNBP dan mitra instansi pengelola PNBP. Jadi ijen ya, ijen di sini berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pengelola PNBP dan Menteri Keuangan. Ya. Ini kewajiban oleh IP, dan pengawasan yang kedua dilaksanakan oleh Menteri Keuangan secara paralel ya. Menteri Keuangan dapat menunjuk unit-unit tertentu di lingkungan Kementerian Keuangan dalam bentuk verifikasi, penilaian dan evaluasi Bapak dan Ibu. Jadi memang titik tekannya mungkin agak beda. Kalau APIP tadi akan mengawasi dari sisi kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan undang-undangan, tentunya kalau Menteri Keuangan mungkin di luar itu dalam bentuk verifikasi ya, penilaian maupun evaluasi terhadap pengelolaan PNBP-nya. Kemudian sama dengan kewajiban di IP, unit yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan tadi wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan dan pimpinan IP ya, untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi pengawasan ini nanti bisa jadi akan muncul pemeriksaan ya. Tadi kan salah satu pemeriksaan itu muncul karena adanya hasil pengawasan tadi. Cukup Mas Hatip ya? Habis. Ya. Ini ada keterangan lain terhadap mitra. Tadi Bapak Ibu mungkin beberapa kali mendengar mitra instansi pengelola PNBP ya. Jadi intinya sebetulnya mitra instansi itu adalah pihak-pihak tertentu yang di luar IP ya, yang ditunjuk oleh IP untuk melaksanakan sebagian tanggung jawab pengelolaan PNBP yang menjadi kewenangan instansi pengelola PNBP tadi ya. Jadi dasar penunjukannya apa? Pertama berdasarkan ketentuan undang-undangan ya, bisa diatur di PP-nya. Kemudian mendapat penugasan dari instansi pengelola PNBP, dan penugasan tersebut dituangkan atau ditetapkan dalam sebuah kontrak atau perjanjian yang mengatur secara jelas apa hak dan kewajiban MIP di dalam pengelolaan PNBP tersebut. Kemudian apa tugas dari IP tadi ya, itu adalah melakukan pemungutan, penyetoran dan atau penagihan PNBP. Jadi ini dilaksanakan ya. Ini beberapa contoh yang dapat kita kategorikan dalam IP. Misalkan kalau kita melihat pungutan-pungutan yang ada di bandara udara ya, tidak langsung dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, tapi dia menyerahkannya kepada pihak tertentu. Atau mungkin kalau kita pergi ke Kebun Raya Bogor gitu ya, tiketing dan segala macam itu diserahkan kepada pihak tertentu untuk membantu LIPI di dalam pengelolaan PNBP di Kebun Raya Bogor. Kemudian yang berikutnya adalah tugas MIP adalah wajib melakukan penatausahaan dan menyampaikan laporan PNBP kepada IP yang menugaskannya ya. Jadi tidak hanya memungut, tapi dia juga wajib menatausahakan dan menyampaikan laporan PNBP. Bisa jadi di dalam pelaksanaan tugasnya tadi MIP akan ingkar janji ya, wan prestasi, tidak melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan kontrak, maka dia dapat dilaksanakan sanksi secara, maka MIP dapat diberikan sanksi secara berjenjang ya, dimulai dari teguran tertulis, denda administrasi,
pemotongan imbal jasa atau bonus sesuai kontrak tadi dipotong, masih melanggar, bisa dihapuskan imbal jasa dan bonusnya. Dan yang terakhir, apabila masih melanggar kontrak, maka dapat dilaksanakan pencabutan status MIB. Jadi catatannya ini tidak langsung masuk ke E, tapi berjenjang dari A, B, C, D, dan E. Lanjut. Demikian Pak Christian ya. Alhamdulillah pas 45 menit. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami siap untuk sesi berikutnya dapat kita diskusi bersama. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Pak Doni Wijanarko. Saat ini memang sepertinya belum ada penanya, entah karena terkesima atau mungkin tidak, karena memang terbiasa dengan materi dari pengadaan, begitu disuguhkan materi mencari duit, wah ternyata mencari duit buat negara ini repot juga ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Baik, tapi untuk sekedar memancing diskusi dulu sebentar sambil menunggu teman-teman yang mau raise hand. Mungkin Pak, boleh nggak saya berkesimpulan begini Pak? Tadi Bapak menyampaikan bahwa dari PNBP ini ada yang self-assessment, kemudian ada official assessment. Apakah konsep self-assessment dan official assessment yang ada dalam kerangka pikir filosofis PNBP ini sama dengan self-assessment atau official assessment di perpajakan Pak? Mungkin itu dulu sambil menunggu teman-teman raise hand. Ya, baik Pak Christian. Jadi intinya kalau dalam PNBP itu ada official assessment itu adalah ketika memang kewajiban wajib bayar itu sudah jelas Pak ya, sudah jelas normanya, volumenya dan berbagai faktor yang mendasarinya. Contoh sederhana ya tadi ketika misalkan kita ingin mengurus SIM ya Pak ya, kita ingin mengurus SIM ya udah tarifnya untuk SIM A misalkan 85.000, SIM B 90.000 dan seterusnya Pak. Itu yang disebut dengan official assessment tadi ya. Dia tarifnya sudah ada di peraturan pemerintah ataupun peraturan Menteri Keuangan. Kemudian kalau dia self assessment memang di situ ada earning proses Pak, ada proses-proses penghitungan yang belum selesai terkait hak dan kewajiban negara lainnya. Bisa juga dia masih belum masih belum jelas terhadap objek PNBP-nya. Misalkan ketika kita bicara PNBP terhadap mineral Pak, mineral, pertambangan, batu dan sebagainya itu kan konsentratnya, kandungan kan belum tahu. Nah, itu makanya dilakukan penghitungan terlebih dahulu oleh wajib bayar dan nanti baru dilakukan rekonsiliasi dengan IP atau KL-nya gitu Pak. Dan juga dalam kontrak-kontrak yang migas Pak Christian itu biasanya juga ada kewajiban-kewajiban yang dalam kontrak kerjasama, tidak hanya PNBP, ada kewajiban perpajakan, ada kewajiban pemerintah terhadap cost production sharing dan sebagainya, maka itu dihitung dulu oleh wajib bayar dan nanti baru setelah disetorkan di rekening penampungan, nanti baru dapat dihitung secara benar atas kesepakatan kedua belah pihak berapa yang menjadi hak negara untuk pajak, kewajiban pemerintah berapa, sehingga nanti nilai PNBP-nya berapa itu baru disepakati dan disetorkan kas negara. Seperti itu Pak Christian. Baik, jadi pada dasarnya self-assessment pelaku yang menjadi wajib bayar itu yang menyiapkan datanya ya Pak ya? Iya. Iya, kalau official berarti misalkan contoh yang saya sering lihat itu tiap daerah kan pasti punya badan pusat statistik. Nah kalau mau beli daerah dalam angka, nah itu kan termasuk dalam PNBP ya Pak ya? Print out-nya itu bukunya itu ya. Iya, itu ada tarifnya Pak ya. Ada tarifnya benar. Jadi misalkan dari Badan Informasi Geospasial atau BIG gitu Pak, peta-peta yang semuanya tematik ya Pak ya, itu juga ada PNBP. Oke. Berarti itu bisa dan itu tidak memandang siapa yang membeli ya Pak ya. Artinya pemerintah pun kalau Pemda misalkan mau menggunakan informasi tersebut tetap harus membayar lewat PNBP ini tadi ya Pak ya. Secara umum seperti itu Pak Christian.
Namun demikian tadi Pak Direktur menjelaskan ada juga kebijakan relaksasi Pak, kebijakan tarif sampai dengan 0. Jadi bisa diatur pihak-pihak tertentu yang memang dia sesama pemerintah misalkan dia tidak perlu membayar. Tapi tentunya memang kan harus disiapkan dananya Pak ya, karena kalau untuk menghasilkan PNBP itu kan KL butuh duit Pak ya untuk menghasilkan sebuah peta itu juga harus disiapkan. Misalkan ini Pak, misalkan pemeriksaan urin ya Pak untuk kasus narkotika dan sebagainya gitu Pak ya. Kalau dari masyarakat mungkin membayar, tapi kalau yang meminta itu penyidik dari kepolisian, kejaksaan atau penyidik PNS dari daerah itu dimungkinkan dengan tarif 0 Pak, selama itu diatur Pak. Oke, artinya itu masing-masing melihat dari aturan pengelola PNBP-nya itu tadi ya Pak ya? Betul Pak Christian. Ya artinya berarti ini kalau kita kaitkan dengan pengadaan dikecualikan termasuk yang dipublikasikan secara luas lah ya, karena memang tarifnya memang sudah dibuat sebagai peraturan tersendiri masing-masing KL berarti Pak ya? Betul Pak. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya mungkin, atau Pak Muji ada yang mau ditambahkan silakan sambil menunggu teman-teman raise hand. Nah, itu ada Pak Budi Widodo. Oke. Saya lanjut ya Pak Muji ya. Silakan ada Pak Rudi. Hendra Jafarudin tuh Mas Christian. Ada Pak Rudi juga. Di layar saya baru Pak Rudi Widodo. Di chat Zoom. Oke. Tapi kita berikan kesempatan ke Pak Rudi dulu ya. Silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Christian. Terima kasih Pak Doni. Mohon pencerahannya nih Pak Doni. Ada dua hal. Enggak, saya benar. Yang pertama yang masalah MIP itu Pak. Itu ada proses beauty contest-nya ya. Artinya karena di sana dia kan mengelola, pada akhirnya akan mengelola uang negara kan gitu. Jadi apakah ada proses beauty contest? Lalu yang keduanya sangat dimungkinkan bahwa atas uang negara yang dikelola sebelum disetorkan kepada IP-nya gitu, atau disetorkan ke kas negara, ada jaminan nggak ya dari yang perusahaan atau lembaga yang menjadi MIP itu? Terus yang kedua, masalah PNBP yang valuta asing itu Pak. Yang saya tahu kan kalau untuk pajak ada kurs yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara. Itu berdasarkan undang-undang, saya lupa, perbendaharaan negara kalau nggak salah, kewenangan itu. Nah, bagaimana dengan PNBP terkait dengan kurs yang akan dirujuk gitu? Apakah mengikuti kurs yang ditetapkan untuk pajak atau akan menetapkan kursnya secara tersendiri? Mungkin itu ya dari saya, Pak Christian, buat Pak Doni. Matur nuwun Pak Doni, Pak Christian. Siap, Pak Rudi mohon izin dari mana tadi ya Pak ya? Tadi belum sempat saya tanya. Oke, sebentar Pak, sebentar. Di unmute. Dari sama sih dari Pak Doni, tapi saya dari BPPK, dari Pusdiklat. Oh, BPPK Pusdiklat ya. Oke, iya, siap. Silakan Pak Doni. Iya. Terima kasih Pak Rudi. Memang di dalam nanti konsep RPMK yang sedang kita bangun Pak, tentunya telah diatur nanti juga mekanisme penunjukan MIP Pak ya. Ada semacam beauty contest, dia harus memperhitungkan efektivitas, efisiensi maupun kemampuan dari MIP ya. Karena tujuan MIP itu adalah agar pengelolaan PNBP tadi tentunya kan lebih efektif Pak ya. Memang di satu sisi mungkin negara mengeluarkan biaya, tapi di sisi lain ada optimalisasi penerimaan PNBP. Tentunya tidak wajar atau tidak lucu ketika kita menyerahkan ke MIP justru nanti pengelolaan PNBP-nya menjadi tidak semakin baik ya Pak Udi ya. Jadi nanti di PMK Pak, di Peraturan Menteri Keuangan akan diatur Pak terkait dengan bagaimana nanti KL sebelum berkontrak tadi akan mengadakan semacam beauty contest lah tadi itu untuk menunjukkan MIP ini sehingga dapat diperoleh MIP yang paling baik yang akan mengelola PNBP yang akan melaksanakan sebagai tanggung jawab IP-nya tadi.
Kemudian yang terkait dengan kurs falas nih, karena saya langsung menangani, Mas Wahyu Indrawan bisa nggak Mas membantu tadi pertanyaan Pak Rudi? Mas Wahyu, mohon izin Pak moderator. Ada teman saya Pak, Mas Wahyu Indrawan bisa membantu. Mohon izin Pak, namanya di Zoom meeting apa ya untuk kami kasih aksesnya Pak? Sudah sih Pak, sudah. Oh, bentar. Untuk unmute ya Pak ya? Iya, untuk unmute-nya. Bentar. Di sini ya ada namanya. Mas Wahyu namanya apa ya? Sebentar. Jangan-jangan namanya. Atau yang ini Pak, Dit PNBP KLDJA ini Pak. Oh, tapi ini Pak Cahyo Indartomo ya. Oke. Atau dia... Bentar Pak, nanti silakan nanti diminta jawab ya Pak Rudi yang mohon izin ya. Mungkin bisa pertanyaan yang lain Pak dulu. Oke, diminta. Baik. Tadi terkait yang berikutnya lagi, kan tadi ada 3 pertanyaan ya Pak ya. Saya bantu mengingatkan aja kurs yang dirujuk tadi Pak, terkait kurs Pak, yang... Baik, siap. Kami jawab nanti Pak. Kemudian ini Pak, ada sambil menunggu, ini ada pertanyaan cuman seperti dihubungkan ke via chat ya, dari sebentar tadi di mana ya? Mungkin malu-malu Pak bertanya langsung, jadi sebentar. Oh iya. Oke. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Burhanuddin. Apakah ada luncuran PNBP fungsional yang tahun berjalan tidak habis terserap? Oh, berarti ini maksudnya ke pemanfaatannya mungkin Pak ya? Iya. Silakan Pak, mungkin menjawab itu dulu Pak. Ini mulai saya dari awal aja Pak ya. Ini dari Pak Hendra tadi Pak ya. Pak Hendra tadi bisa dicontohkan MIP pada Kementerian dan KL ya. Silakan Pak. Iya. Kalau MIP ini Pak sebetulnya konsepnya kan konsep baru. Misalkan ini di dalam Kementerian Perdagangan itu Pak, penerbitan surat keterangan asal, ini kan teman-teman Kementerian Perdagangan kan bisa surat keterangan asal Pak untuk produk-produk yang akan diekspor oleh teman-teman di daerah, oleh baik UKM ataupun oleh pengusaha daerah. Biasanya kan teman-teman Kemendak itu kan akan bersama dengan dinas apa ya Pak ya, dinas perindustrian lah di daerah. Selama ini kan juga memang belum jelas Pak, nanti teman-teman itu mendapatkan apa, misalkan mendapat bagian apa dari pengelolaan itu. Nantinya itu bisa diarahkan sebagai MIP Pak, jadi teman-teman Pemda nanti dia akan menerbitkan surat keterangan asal berdasarkan SOP oleh Kementerian Perdagangan, tapi nanti di sisi lain teman-teman di dinas perindustrian tadi akan mendapatkan benefit dari tata kelola tadi Pak. Baik Pak, kemudian ini ya, contoh. Oke. Contohnya yang ada. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak berkaitan dengan dari Pak Hendy Carles, jika ada Permendak dan atau PP yang sudah berkaitan dengan PNBP, apakah harus dibuat perda lagi nih Pak gitu? Misalkan nih hitungannya, kemudian yang bertanyakan berikutnya lagi, muatan dalam perda itu tadi jika hitungan atau besaran nilai PNBP-nya kegiatan tera atau tera ulang contohannya. Nah itu apakah harus dibuat perda baru lagi atau bagaimana? Apakah cukup PP saja? Silakan Pak. Oh iya Pak, untuk kegiatan tadi Pak yang ada di PP tidak perlu ke Perda Pak. Nanti di PP itu nanti turunannya ada di Permendak Pak. Jadi di PP nanti turunannya adalah di peraturan Menteri Teknis Pak. Jadi tidak ada yang pengaturan di Perda Pak ya, tidak ada.
Karena ranahnya sudah jelas ya untuk Perda ini tadi yang boleh dibuat untuk pungutan itu ya Undang-Undang 28 2009 Iya, aja. memang nanti di Permendak, Pak, tarif-tarif itu juga bisa dibedakan berdasarkan kondisi geografisnya, bisa dimungkinkan, Pak. Berdasarkan ada faktor klasifikasi kemahalan lagi dan ya, Pak ya? sebagainya, itu sangat-sangat dimungkinkan. Oke, siap. Mungkin sambil silakan teman-teman mungkin langsung bertanya saja melalui fitur Raise Hand karena yang chat banyak sekali. Jadi silakan di Raise Hand saja biar untuk berinteraksi langsung dengan Pak Doni. Mungkin Pak Burhanuddin, silakan Pak. Raise hand saja Pak Burhanuddin. Oke, ada Mbak Ibu Magna Ani Marlia, silakan direspon unmute-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya sudah mendengarkan materinya dari yang pertama. Materinya cukup jelas dan cukup dipahami sekali. Dan yang ingin saya tanyakan tentang pengelolaan piutang umum yang bersumber dari BMN. Ini Pak, kasusnya kita itu yang pertama terdapat kurang bayar dari tahun 2018 dan setelah kami melakukan perhitungan di tahun 2018 ternyata terdapat kurang bayar atas jasa listrik yang dipakai oleh salah satu bank yang memakai ATM di kita gitu. Nah, itu bagaimana penanganannya? Apakah cukup dengan saya bikinkan billing penyetoran saja ke kas negara dan masalahnya selesai gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, terhadap sewa kantin di tempat kita gitu. Nah, sewa kantin ini kebetulan sudah jatuh tempo pembayaran di tahun 2019, itu masih menunggak sampai sekarang. Dan untuk tahun berjalan sekarang di tahun 2020 itu juga masih menunggak gitu. Nah, bagaimana kalau SPN, surat penagihan maksud saya, penagihan 1, 2, dan 3 itu sudah saya lakukan, sudah saya kirimkan, tapi belum ada tanggapan dari Nah, langkah selanjutnya yang harus saya lakukan apa ya Pak kira-kira gitu. Karena kalau dari segi panggilan-panggilan kita sudah panggilan, langkah-langkah kooperatif juga sudah kita lakukan gitu. Nah, itu yang kedua gitu. Apakah memungkinkan saya bisa tindak lanjuti ke KPKNL atau kemana, atau ada juknis yang lebih detail mengenai penanganan piutang ini atau gimana gitu. Nah, terus yang ketiga, si penyewa karena dalam masa pandemi ini tidak menyanggupi menyetorkan sejumlah tarif sewa yang seperti setiap tahunnya dia lakukan pembayaran karena beralasan memang dengan kondisi pandemi sekarang kita memang tidak menutup mata untuk hal ini. Nah, kalau untuk melakukan pemotongan tarif atau apa segala macam, kira-kira memungkinkan nggak Pak? Gitu. Sekian Pak, terima kasih banyak pencerahannya. Assalamualaikum. Makna dari mana? Instansi mana? Maaf Pak, saya dari Politeknik Negeri Padang Pak. Oh, dari Politeknik. Heeh. Nanti saya chat nomor saya Bu ya, kalau kurang jelas ya Bu maknanya. Nanti untuk diskusi. Ya Pak, kita ya Pak. Baik. Yang pertama tentunya tadi kalau ada suatu bagian yang memang belum sesuai dengan kontraknya ya Bu, sesuai dengan tarif BMN-nya, maka sudah benar dilakukan upaya-upaya penagihan pertama, 2, dan 3 tadi ya, mengikuti mekanisme yang berlaku ya. Yang berikutnya nanti setelah tagihan itu sudah optimal dan tetap tidak ada tindak lanjut, maka memang kita mempunyai hak atau kewenangan untuk melaporkannya ke KPKNL ya, kepada PUN tadi itu ya, dengan menyampaikan berbagai data dukung tadi itu. Jadi memang di tengah masa-masa pandemi COVID ini memang akan banyak sekali memang teman-teman penyewa yang tidak bisa membayar ya. Tapi saya membayangkan sebetulnya kalau dia untuk ATM dan segala macam dengan sewa yang tidak terlalu mahal seharusnya dia bisa ya. Kalau penyewanya itu misalkan bank ya Bu ya, bank-bank pemerintah gitu ya Bu Makna ya.
Tapi lain lagi misalkan kalau Ibu menyewakan sebagian ruangan di samping kiri kanan lobi misalkan untuk kantin ya, untuk kantin yang dikelola oleh UKM ya Bu Magna ya, tentunya kan akan menjadi sangat berat ya, sangat berat, mungkin tidak bisa jualan dan sebagainya. Dia tetap harus membayar sewa PNBP, sewa BMN-nya sesuai dengan tarif yang dikeluarkan oleh KPKNL. Jadi mekanismenya tentunya si wajib bayar itu bisa menyampaikan keberatan atau permohonan keringanan kepada IP, kepada Ibu sebagai pengelola BMN-nya, dan nanti Ibu bisa menyampaikannya kepada KPKNL untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Di kami pun demikian juga saat ini, untuk teman-teman yang ruangan BMN kami yang misalkan dipakai oleh koperasi dan sebagainya, maka koperasi itu bisa mengajukan keringanan kepada Biro Umum kami ya Bu ya, sebagai pengguna BMN-nya. Nanti Biro Umum kami meneruskan permohonan tersebut kepada KPKNL. Seperti itu Bu Magna. Nanti saya chat aja nomor saya kalau Ibu mungkin masih butuh info lanjutan. Baik Pak, terima kasih banyak. Kemudian tadi terkait ini Pak Moderator mohon izin terkait Pak Rudi Widodo tadi terkait dengan kurs, memang saat ini belum ada aturan yang secara jelas untuk kurs falasnya. Selama ini memang ada wacana memang kursnya akan mengacu kepada kurs pajak. Hasil koordinasi kami dengan unit-unit lain di lingkungan Kementerian Keuangan Pak Rudi, kemungkinan akan mengacu kepada kurs pajak. Demikian Pak Moderator, Pak Rudi. Pak Rudi mungkin ada yang mau ditanggapi, silakan. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih juga Pak Christian. Saya kira cukup jelas dan cukup fair gitu, karena walaupun dua-duanya kan sumber pendapatan negara gitu, jadi sangat pas kalau memang akhirnya mau merujuknya ke ketetapan kurs pajak yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Negara. Terima kasih banyak Pak Doni pencerahannya. Terima kasih Pak Christian. Siap. Pak Muji mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Muji? Belum ada, lanjut aja kalau ada pertanyaan lagi. Oke, ada Pak Burhanuddin, silakan Pak Burhanuddin. Tes, baik, terima kasih Pak Gamas. Ya, tadi kan pertanyaan KL saya mana? dari Pusiklat Pak, Pusiklat. Oke. Ya, jadi pertanyaan yang pertama tadi, apakah ada mekanisme luncuran gitu Pak ya? Jadi saya karena dari tengah-tengah mohon maaf tadi. Ada mekanisme. Oh iya. Terdengar suara saya Pak ya? Iya, iya. Oke. Oke, siap. Oke. Ya. Jadi apakah ada mekanisme luncuran Pak untuk penggunaan PNBP nih Pak? Kalau seandainya pada tahun berjalan tidak bisa terserap seluruhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih di penggunaan juga Pak. Fleksibilitas ini Pak, revisi anggaran. Jadi untuk mencapai output mungkin kan kadang-kadang perlu ada revisi anggaran ya. Nah, fleksibilitasnya seperti apa Pak? Apakah sama dengan belanja biasa PNBP murni, rupiah murni, atau ada perbedaan Pak untuk PNBP? Baik, terima kasih itu Pak. Terima kasih Pak Burhanuddin. Pak Christian mau izin menjawab ya? Silakan. Terkait dengan luncuran Pak, memang mekanisme yang selama ini dipakai adalah menggunakan maksimum pencairan Pak. Memang kita tahu bahwa karakteristik PNBP itu berbeda-beda ya. Misalkan orang daftar untuk nikah ke KUA tanggal 28 Desember gitu Pak ya. 29 Desember dia store ke kas negara. Tetapi ternyata berikutnya kan tanggal 31 Desembernya libur dan dia nikah nanti baru tanggal 10 gitu ya Pak Christian. 10 Januari ya dia baru nikah. Ya, Pak. Maka hal seperti itu kan akan menyulitkan. Selama ini di teman-teman di Dijen Pembendaraan menggunakan mekanisme maksimum pencairan Pak Burhanuddin. Jadi atas sisa dana PNBP yang belum Bapak Ibu gunakan di tahun anggaran sebelumnya itu dapat digunakan sebagai uang persediaan atau uang muka di tahun berikutnya ketika Bapak Ibu belum mendapatkan penerimaan PNBP. Dan nanti penerimaan itu akan nanti di pengeluaran tersebut akan dihitung di akhir tahun, Pak. Tidak on top, Pak Burhanuddin.
Jadi misalkan Bapak punya sisa PNBP yang belum digunakan 100 juta, maka di tanggal 5 Januari ketika Pak Burhanuddin belum mendapatkan PNBP serupiah pun, Pak Burhanuddin dapat mengajukan ke KPPN maksimal pencairan sebesar 100 juta tadi, Pak. Itu bisa dipakai langsung untuk pelayanan awal tahun, gitu, Pak Burhanuddin. Kemudian terkait dengan fleksibilitas target tadi juga sangat fleksibel, Pak, terkait di PMK Peraturan Menteri Keuangan tentang revisi anggaran maupun peraturan di Direktur Jenderal Anggaran, ada banyak hal yang Bapak bisa merevisi target ya Pak ya. Misalkan Bapak realisasi PNBP-nya sudah melebihi target, tentunya Bapak bisa mengajukan revisi langsung ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Pak. Kalau sudah jelas Bapak ditargetkan 100, Bapak dapat 150 juta atau 150 miliar, maka atas kelebihan target tadi Bapak bisa langsung ajukan. Ada juga misalkan dari kontrak-kontrak yang Bapak dapatkan, Bapak diperkirakan melebihi target ya. Misalkan di bulan September atau Oktober dari target Bapak sebesar 100 juta, Bapak sudah mendapatkan 90. Tetapi nanti sampai dengan Desember Bapak perkiraan 130. Maka juga Bapak bisa mengajukan revisi anggaran bahwa target sampai dengan akhir tahun bisa juga ke 130 juta, Pak. Sehingga otomatis nanti izin penggunaannya akan mengikuti, Pak. Demikian gitu, Pak Burhanuddin, jawaban saya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, terjawab ya, Pak Burhanuddin. Baik, terima kasih, Pak. Siap. Sebentar saya cek lagi apakah ada pertanyaan. Oke, belum ada yang bertanya lagi Pak. Mungkin nih karena saya melihat dari daftar peserta ada banyak teman-teman dari Pemda, walaupun memang kontekstualnya PNBP ini tadi kan adalah di KL ya Pak ya, Kementerian Lembaga. Cuman mungkin boleh nggak sih Pak dibantu untuk penjelasan gitu, kira-kira perbedaan paling mendasar gitu ya secara bahasa sehari-harinya, bedanya PNBP ini dengan pajak apa sih gitu Pak, mungkin yang sambil nunggu teman-teman yang lain karena masih ada waktu lumayan nih 7 menit. Silakan Pak. Iya, tentunya kalau ini sederhana aja Pak ya, mungkin mudah dicerna ya Pak Christian ya. Tentunya kalau pajak tidak bisa digunakan, apa yang telah kita setorkan dia menjadi penerimaan negara sepenuhnya dan menjadi hak negara untuk membelanjakannya gitu Pak ya. Yang kedua, di dalam pajak juga tidak ada manfaat secara langsung kepada si wajib bayar, Pak ya. Misalkan kalau kita membeli barang, kita dikenakan PPN gitu, Pak ya. Maka si PPN yang kita bayar itu kan tidak berpengaruh langsung terhadap apa yang kita beli tadi, Pak Christian ya. Tetapi kalau untuk PNBP tadi, kita dapat merasakan langsung manfaat dari PNBP yang telah kita store gitu, Pak. Jadi misalkan ketika kita membayar uang tertentu untuk membuat SIM, maka uang dari PNBP itu bisa dikembalikan lagi untuk membeli komputer, membeli simulator, mengadakan ruang pelayanan SIM yang bagus, yang nyaman gitu Pak. Jadi manfaat PNBP itu bisa dirasakan langsung oleh si wajib bayar. Mungkin seperti itu Pak Christian, perbedaan secara sederhana seperti itu. Oke, berarti pajak manfaatnya tidak langsung dirasakan, secara umum, Pak, tapi kalau ya secara umum ya. Kemudian kalau PNBP ini ada manfaat yang diperoleh gitu ya Pak ya, atas sebuah jasa yang diberikan pemerintah. Iya, betul Pak. Berarti mirip-mirip kayak retribusi gitu ya Pak ya kalau di daerah. Iya, jadi kalau di daerah teman-teman yang ngurus KTP atau kartu keluarga itu bayar sekian. Itu kan masuk retribusi jasa layanan gitu. Nah, itu menjadi ya ekuivalennya di daerah seperti itu gitu. Kemudian ini ada yang bertanya, silakan Pak Andi Lotom. Terima kasih Pak Christian ya Mas. Ya, Pak Doni. Dari mana Pak? Ya, saya dari Pusiklat Was BPKP Pak. Oke, silakan Pak. Ya, saya mau nanya tadi di aspek ya Pak, suara saya jelas Pak? Jelas Pak, silakan. Oke. Saya mau nanya aspek pengawasan Pak.
aspek pengawasan tadi disebut oleh Apip ya. Oleh Apip itu Bapak menjelaskannya tadi dari inspektorat dari masing-masing kementerian lembaga ya Pak. Lalu oleh Kementerian Keuangan dan tentu oleh BPK. Tapi tadi Bapak sebut juga oleh BPKP Pak. Saya ingin mohon mungkin ada penjelasannya atau di RPP kira-kira seperti apa saat ini terkait dengan itu, utamanya kaitannya untuk konteksnya minimalkan risiko tumpang tindih Pak antara BPKP dengan Apip gitu Pak. Yang ingin saya tahu karena selama ini kan memang kami kan melakukan pengawasan tapi atas beberapa area tertentu lah dari PNBP, misalnya kami ada tim optimalisasi penerimaan negara misalnya ya, terkait dengan penerimaan pajak gitu. Tapi itu kan semuanya atas koordinasi atau instruksi dari Kementerian Keuangan. Tapi kan selain itu kan Inspektorat Kementerian Keuangan kan meriksa juga untuk pajak gitu Pak. Nah ini pengaturannya gimana Pak untuk minimalkan risiko tumpang tindih dan perbedaan hasil pengawasan. Terima kasih Pak Doni. Ya, terima kasih Pak Andi dari Pusdikbas BPKP. Memang benar Pak yang kita sepakat bahwa harus kita hindari tumpang tindih tadi ya Pak ya. Nanti di dalam RPP pemeriksaan maupun di RPMK Pak nanti sedang disusun, bahkan di dalam RPMK nanti tentang tata cara pedoman pemeriksaan nanti kami sepenuhnya juga mengadopsi masukan dan saran dari BPKP Pak. Termasuk kami rencana besok juga akan mengundang beberapa KL Pak di Pusdikbas BPKP Pak. Mungkin kalau Bapak besok bisa bergabung. Siap Pak. Masukan dari teman-teman BPKP maupun dari KL tentang mekanisme pemeriksaan. Jadi mungkin yang perlu dibedakan antara pengawasan dengan pemeriksaan ya Pak Andi ya. Tadi yang kami sampaikan tadi di dalam siklus pengelolaan PNBP itu adalah mekanisme pengawasan Pak. Jadi pengawasan itu adalah rutin Pak. Ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama tentunya adalah Apip tadi Ijen, dia mengawasi pada saat pengelolaan PNBP berlangsung Pak ya, dia mengawasi apakah pengelolaan PNBP telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi, sudah efektif, efisien dan sebagainya. Kemudian pengawasan yang kedua juga bisa dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Pak, dalam bentuk verifikasi, evaluasi dan sebagainya. Kemudian baru nanti dari hasil pengawasan itu apabila diketemukan indikasi-indikasi penyimpangan, ada fraud, ada penyimpangan dan sebagainya, maka Menteri Keuangan dapat meminta BPKP untuk dapat menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Apip atau Menteri Keuangan tersebut kepada BPKP untuk dapat dilakukan pemeriksaan secara detail, Pak. Jadi tidak ada tumpang tindih, Pak Andi, semestinya. Karena tadi ranahnya tadi pengawasan yang satu dan yang ranah kedua pemeriksaan, Pak. Jadi ketika nanti di dalam pengawasan tadi ditemukan indikasi-indikasi penyimpangan dan memang menurut hemat Menteri Keuangan itu memang perlu dilakukan pemeriksaan, maka Menteri Keuangan akan meminta BPKP untuk turun tangan melakukan pemeriksaan atas dugaan-dugaan penyimpangan pengelolaan PNBP tadi. Demikian Pak Andi. Jadi ke depan seperti tim optimalisasi penerimaan negara sudah nggak ada lagi Pak Doni? Mestinya sebenarnya tidak lah Pak ya. Karena nanti sudah jelas diatur kewenangan BPKP itu seperti apa, teknisnya seperti apa, semua sudah akan diatur di RPP maupun di RPMK-nya nanti Pak Andi. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andi. Baik, terima kasih. Pak, ini ada dua penanya nih, Pak Doni. Cuman waktu kita memang tinggal 1 menit, boleh nambah waktu enggak nih Pak? Boleh lah Pak. Yang penting saya masih semangat buat asar, masih Pak, silakan Pak. Siap. Berarti untuk penanya berikutnya mohon ini kami batasi 1 pertanyaan ya supaya silakan kepada Pak Muhammad Nur dari Polkespal. Tambah lama tambah hangat Pak Christian. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak moderatornya. Mungkin pertanyaan saya sehubungan dengan penggunaan PNBP-nya Pak Doni. Selama ini yang kami ketahui penggunaan PNBP itu adalah hanya PNBP TUSI, sehingga mohon maaf sebelumnya kami dari Kementerian Kesehatan, Politeknik Kesehatan Palu, yang dimana PNBP TUSI-nya adalah penerimaan uang pendidikan di bidang kesehatan. Jadi yang ingin kami tanyakan di sini adalah mengenai
PNBP yang non-TUSI, apakah bisa kami gunakan untuk kami tuangkan dalam MP untuk penggunaan tahun berikutnya apabila kami memiliki atau masih memiliki kelebihan penerimaan PNBP di tahun sebelumnya. Makasih Pak Doni. Ini terkait ini ya Pak ya, BMN ya Pak Nur. Ya benar Pak. Iya. Jadi Pak Nur, di dalam undang-undang PNBP yang baru ataupun PP kan kita sebenarnya tidak mengenal PNBP TUSI dan TUSI Pak ya. Tadi sebenarnya dikenal PNBP berdasarkan objek Pak ya. Ada 6 tadi Pak ya. Ada KL terkait dengan layanan maupun penggunaan BMN. Sebetulnya intinya atas setiap objek PNBP tersebut sekarang bisa diajukan izin penggunaan Pak. Termasuk untuk BMN tadi Pak. Di dalam konstruksi regulasi yang dibangun nanti memang bisa digunakan Pak. Jadi nanti bisa diajukan oleh Menteri Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan izin penggunaan tadi Pak ya, dasar pertimbangannya apa, digunakan untuk apa saja, itu prinsipnya bisa Pak. Kalau dulu kan memang kita banyak keluhan dari instansi ya Pak ya, khususnya untuk kalau istilah dulu kan BMN non-TUSI ya Pak ya, ya Pak Nur ya. Jadi kita menyewakan untuk pernikahan dan sebagainya, tetapi uangnya sepenuhnya masuk ke kas negara. Padahal sebenarnya gedung itu membutuhkan biaya pemeliharaan dan sebagainya. Apalagi kalau acaranya hari Minggu ya, Pak Nur ya, tentunya butuh untuk membayar cleaning service, OP dan sebagainya, Pak. Di dalam konsep yang baru dimungkinkan Pak Nur nanti akan ada RPMK yang mengatur hal tersebut, Pak Nur. Ada yang belum terjawab, Pak Nur? Bentar. Silakan Pak Nur direspon. Ya, baik Pak Doni, apakah yang dimaksud juga adalah pengembalian denda Pak? Denda pelaksanaan pekerjaan yang tahun sebelumnya Pak, apakah itu bisa kami gunakan juga Pak? Oh, kalau denda tentunya sesuai dengan izin penggunaannya Pak ya, dendanya. Sesuai dengan diatur nggak gitu Pak? Di PP-nya ada nggak? Kalau ada ya bisa digunakan. Ya, Oke, siap. Berarti ini ada penanya berikutnya lagi, cuman memang waktunya sudah lewat. Mungkin Pak Muji selaku tuan rumah ada closing statement, silahkan Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Gamas. Ini tadi kelihatan masih ada 4-5 penanya lagi Pak Doni. Ya, Pak Doni kalau saya terserah Pak Muji mau lanjut, ayo sampai 5/4 lah boleh. Kalau pengalaman saya dulu waktu masih anak buahnya Pak Rudi Widodo, beliau tadi, itu saya mengalami namanya DIKS ya, daftar isian kegiatan suplemen, itu adalah daftar penggunaan PNBP. Hari ini yang Pak Doni sampaikan adalah cara penerimaan ya, cara pengeluaran ya. Berapa kali Pak Doni juga sebut, tapi bukan materi pokok hari ini. Tapi kelihatannya diharapkan bisa kelihatannya cara penggunaannya. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas juga lah bagaimana cara penggunaan PNBP. Kalau Pak Doni hari ini kelihatannya menyampaikan bagaimana cara penerimaannya, istilahnya gitu lah sederhananya gitu. Tapi Pak Doni tadi ya bermurah hati menjawab juga bagaimana cara penggunaannya juga. Tapi cara khusus nanti mungkin diperlukan lah bagaimana cara penggunaan PNBP. Ya. Tadi yang bertanya Pak Burhanuddin itu dari Pusiklat BPKP Pak. Mungkin besok akan dibahas di sana juga ya, di BPKP. Iya, Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu, saya ucapkan kepada Pak Direktur, Pak Wawan Sunarjo, Pak Doni, dan beserta timnya berkenan hadir dalam acara ini. Sangat bermanfaat bagi teman-teman ya, tapi teman-teman harapannya sudah jauh Pak, bagaimana penggunaannya juga ini. Hari ini karena waktu yang terbatas, kita sudah bicara masalah bagaimana penerimaannya. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak pada tim Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dalam forum ini yang diikuti tadi oleh lebih dari 400 orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa kita dengarkan kembali rekamannya di YouTube ini ya. Mudah-mudahan ini meningkatkan penerimaan PNBP kita. Terima kasih pada Pak Rudi dan Pak Gamas. Ya, wassalam. Silakan Pak Doni untuk closing statement-nya sebelum acara kita akhiri. Ya baik Bapak dan Ibu, Pak Moderator dan Pak Muji, terima kasih atas apresiasi dari Bapak Ibu sekalian, walaupun teman-teman Pemda yang mengikuti juga mungkin bisa paling nggak bisa membandingkan ya Pak Christian ya tentang sistem penerimaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, apa yang menurut Bapak Ibu baik mungkin bisa diambil untuk
untuk bagaimana kita mengelola pendapatan daerah dengan baik, dengan transparan dan akuntabel. Dan bagi teman-teman KL mungkin yang belum jelas, tadi saya sudah di chat, sudah menyampaikan nomor HP saya. Silakan aja untuk chat, kami terbuka untuk dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada Pak Muji yang juga telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menyampaikan materi PNBP ini. Demikian Pak Christian. Baik, jadi luar biasa sekali materi hari ini, mulai dari keynote speech dari Pak Wawan Sunario selaku Direktur PNBP Kementerian Lembaga, maupun dari materi dari Pak Doni Wijanarko selaku Kasubdit Potensi Penerimaan dan Pengawasan KL Wilayah 2, dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Pada dasarnya memang materi hari ini memang kita berurusan dengan sedikit agak beda, agak unik ya dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi mungkin sepertinya mau perluasan branding ya Pak Muji ya. Jadi training and consultingnya bukan hanya sekedar di pengadaan, tapi juga di keuangan. Akhir-akhir ini materi beliau meluas sampai ke perpajakan, kemudian sampai ke PNBP dan hal-hal lainnya. Nah ini memang menarik kalau kita ngelihat bahwa ternyata spending atau belanja negara dari sisi pengadaan barang jasa itu kalau dilihat di arah hulunya lagi dari bagaimana memperoleh sumber pendanaannya ternyata sama-sama menarik gitu ya. Jadi memang dari sini kita ngelihat bahwa ternyata teman-teman dari Dirjen Anggaran mengumpulkan dana ini ternyata tidaklah mudah begitu ya. Ada berbagai sumber, salah satunya adalah PNBP yang tadi sudah disimpulkan, ternyata berbeda dengan pajak. Pajak bersifat memaksa tapi manfaat tidak langsung. Kemudian kalau PNBP atas ada gampangannya, sederhananya ada jasa yang ditawarkan oleh pemerintah, dan itu imbal baliknya dirasakan langsung oleh wajib bayarnya. Nah, memang dalam undang-undang yang terbaru ini itu objeknya ada 6 ya, pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan BMN, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Nah, secara ekuivalennya kalau untuk menyederhanakan agar dapat dipahami oleh teman-teman Pemda ya, PNBP ini sebenarnya ya retribusi kalau di daerah gitu ya, karena mirip nih kalau kita gedung-gedung pemerintah daerah itu untuk pernikahan apa segala macam itu namanya retribusi pemanfaatan barang milik negara daerah gitu ya, gedung daerah. Betul, jadi mirip-mirip lah. Nah jadi jangan dibuat rumit, tapi dipahami bahwa ternyata ada nih PPPP yang mengatur tentang PNBP. Nah ini juga bisa termasuk dalam tarif yang dipublikasikan secara luas. Jadi contoh ya kayak publikasi BPS ataupun data curah hujan dari BMKG itu kan termasuk dalam PNBP. Nah ini juga menjadi salah satu aspek dari pengadaan yang dikecualikan karena tarifnya sudah dipublikasikan secara luas dari peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif itu tadi. Ya, dari atas nama Muji Santosa Training and Consulting kami berharap bahwa apa yang disampaikan baik dari narasumber maupun dari Pak Muji Santosa tadi untuk melengkapi itu semoga bisa bermanfaat, dan atas nama pribadi saya sebagai moderator, selaku moderator, bila dalam memandu acara ini terdapat kemungkinan yang menyakiti hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat